Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rafida Atsir, mahasiswi Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil rancangan web saya yang bertema pemborosan berkedok self-reward. Oke, jadi di slide ini penjelasan tentang apa sih latar belakang konten saya dan juga asumsi saya pribadi. Jadi latar belakang konten saya mengapa mengambil tema pemborosan berkedok self-reward itu karena self-reward itu di kalangan anak muda sudah bukan hal yang asing untuk didengar, karena kita sudah bisa mengimplementasikannya, kita sudah bisa melakukannya setiap hari. Sebagai contoh, ketika kita banyak tugas, banyak kerjaan, atau kita ada ujian, biasanya sebelum kita melakukannya, kita punya perjanjian sama diri kita sendiri. Biasanya, kalau nanti udah selesai, kita makan, kita healing, kita belanja, kita ini itu, biasanya seperti itu. Tapi di sini juga sebagai ajang untuk menyemangati diri sendiri. Nah, saya ingin konten saya ini bukan hanya sekedar konten untuk dilihat, tapi di sini kita bisa sama-sama belajar untuk memahami, mengkritisi, dan juga menegur diri sendiri. Karena ini adalah untuk kita merevisi diri sendiri, kita menghargai diri sendiri. Karena apa? Kita seringkali berambisi yang berapi-api, lalu kita lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Karena keberhasilan sedikit pun yang keluar dari kita, keberhasilan sedikit keluar dari kita tuh juga patut untuk diapresiasi dan juga diberi reward ya. Tapi kita sering menggampangkannya, kita sering menyepelekannya. Nah, terus di sini tidak sedikit dari kita tidak menyadari apakah self-reward ini memang benar-benar kita butuhkan atau hanya gengsi untuk mengikuti tren. Jadi jangan sampai kita tuh melakukan sesuatu hanya untuk gengsi mengikuti tren saja, tetapi kita juga pintar-pintar memilih apakah kita perlu melakukan kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut termasuk ke dalam list daftar kebutuhan kita. Dan self-reward yang kita lakukan, apakah sudah benar-benar tepat atau malah membuat kita melakukan pemborosan. Nah, jangan sampai kita itu menyepelekan, mengatakan semuanya, karena berawal dari situ biasanya menjadi kebiasaan yang buruk, seperti gak apa-apa lah sekali-sekali boros untuk diri sendiri, kok pelit banget sama diri sendiri. Padahal di situ kita juga harus punya poin-poin penting yang dimana kita perlu nggak sama barang ini, kita perlu nggak untuk membelinya, kita perlu nggak melakukan kegiatan tersebut kayak gitu, karena masih ada hari esok, hari lusa, dan hari-hari selanjutnya yang harus kita lewati. Nah, terus asumsi saya pribadi, mengapa masyarakat membutuhkan konten saya? Karena yang seperti saya bahas sebelumnya, saya ingin konten saya ini sebagai pembelajaran bagi semua untuk mengenali diri sendiri. Karena itu tadi kita sering menyepelekan, mengatakan untuk mengapresiasi diri sendiri. Kita lebih mengatakan ambisi kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Padahal diri kita juga perlu istirahat seperti itu. Nah, terus di sini juga saya ingin mengenalkan dengan doi yang namanya hustle culture. Hustle culture sendiri ini mindset tentang diri sendiri ya, mindset ke diri sendiri bahwa kita itu cuma bisa sukses dengan mengutamakan pekerjaan. Pekerjaan tuh di atas segalanya. Kita tuh harus bekerja sekeras-kerasnya. Nah, ngomong-ngomong tentang hustle culture ini, pasti nanti ketika komen saya ini saya buat ajang untuk berdiskusi, untuk saling tukar pendapat, pasti akan terjadi pro dan juga kontra, karena hustle culture ini baik untuk diri sendiri atau malah berdampak buruk kepada diri sendiri. Nah, memang ada hubungan self-reward sama hustle culture, pasti ada, karena hustle culture ini kan identik dengan kita bekerja. Pasti bekerja itu ada masuk capeknya, pasti kita ingin memberi reward sama diri sendiri. Itu salah satu contoh sederhananya hubungan dari self-reward dan juga hustle culture. Di sini juga saya ingin kita semua bisa membedakan antara self-reward dan juga pemborosan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Itu kita perlu nggak membelinya, kita perlu nggak
kegiatan tersebut, melakukan kegiatan tersebut, kayak gitu. Jadi kita meskipun sudah punya penghasilan sendiri dari usaha sendiri, dari bisnis sendiri, tapi kita juga harus belajar untuk berhemat. Itu tadi masih ada hari besok, hari lusa, dan juga hari selanjutnya yang harus kita lewatin. Terus yang terakhir, self reward seperti apa yang penting kita berikan kepada diri sendiri. Nah, di sini juga ya individu pasti punya alat ukur self reward masing-masing. Ada yang self reward yang healing, jalan-jalan ke pantai, mendaki gunung, ada juga yang berbelanja, dan juga yang makan. Dan di situ juga kita perlu mengenali kondisi kita dan diri kita sendiri. Self reward yang tepat buat kita itu apa? Karena kalau kita ikut-ikutan teman, belum tentu kita merasakan benar-benar reward. Itu. Nah, lalu di sini ada batasan konten, membagi konten, dan juga aktivitas tutorial. Jadi untuk batasan konten saya sendiri yang akan saya berikan itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama self-love, hashtag culture, pemborosan dan self-reward, tren karena gengsi, dan juga self-reward yang tepat. Jadi nanti akan 5 poin ini bukan terkemas di satu konten saja, tapi nanti ada 5 konten sesuai poin-poinnya. Jadi setiap poin-poin itu akan saling terpisah seperti itu. Nah, untuk membagi konten sendiri, rencana saya platform yang saya gunakan adalah YouTube dan juga situs web. Karena nanti akan terdiri dari karya ilmiah, makalah, dan juga video dari 5 poin tersebut, dan juga ada captiana atau tulisan ringan yang akan ada 3 poin atau 3 judul, yaitu judul saya pilih. Yang pertama adalah My Opinion About Self-Reward, lalu yang kedua adalah Yuk Kenalan sama DIY Hustle Culture, dan yang ketiga adalah Self-Reward karena memenuhi gengsi atau benar-benar masuk ke dalam list kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi untuk aktivitas fitur webnya, rencana saya akan saya tambahin fitur komentar atau diskusi untuk kita saling berkomentar atau mengeluarkan pendapat, saling sharing juga bisa. Apalagi nanti ketika kita membahas tentang hustle culture, karena pasti nanti setiap individu akan mengeluarkan pendapat, entah itu pro dan juga kontra, karena yang tadi yang sudah saya jelaskan, hustle culture itu identik dengan bekerja sekeras-kerasnya, apakah itu baik untuk pribadi kita, apakah baik untuk diri kita sendiri, atau malah berdampak buruk dengan kita. Itu. Okay, because this is my first experience, your suggestions and your opinions have been very helpful to me, guys. Okay, jadi buat kami semua, bahkan teman-teman melihat, kalau ada opini, saran, kritik, pendapat, bisa kalian sampaikan pada saya melalui email atau Instagram yang sudah tertera. Karena di sini juga this is my first, saya buat konten seperti ini pasti banyak kurangnya. Jadi opini dari kalian, saran dari kalian, pendapat dari kalian, kritik dari kalian juga sangat membantu saya untuk konten-konten berikutnya. Terus ya, mungkin itu saja dari saya. Itu saja presentasi dari saya kali ini, presentasi tentang rencana hidup saya. Kurang lebihnya terima kasih. Sampai jumpa di ranah info selanjutnya, teman-teman. Sukses selfie ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.